Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacinda Aurelia Altova dengan NPM 251000283. Hari ini saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pada materi Pancasila sebagai dasar negara, kita memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama, ada makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, ada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, ada hubungan pembukaan dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir, ada penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan sebagai dasar falsafah atau dasar filsafat dari negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan bernegara. Kemudian ada pengertian Pancasila dasar negara menurut Profesor Dr. Andes Ketutrinjin tahun 2010. Yang pertama yaitu dasar negara yang bersifat abstrak universal seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum kolektif seperti tercantum pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus konkret seperti terdapat pada UU atau Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Kita masuk ke bahasan pokok yang kedua, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama, ada alinea kedua, kemudian ada alinea ketiga. Nah, ketiga alinea ini tidak memiliki hubungan kausal organis atau hubungan sebab akibat dengan pasal-pasalnya. Kemudian ada alinea keempat. Nah, alinea keempat ini memiliki hubungan kausal dengan pasal-pasalnya dalam sudut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Yang kedua, diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai syarat. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, ditetapkannya Pancasila sebagai dasar filsafat negara, sehingga dapat dikatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum dari proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai sumber hukum, yaitu sebagai sumber material bagi norma hukum di Indonesia yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Rakyat Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pasal 2 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Pancasila merupakan stat fundamental norm atau unsur pokok kaidah fundamental Indonesia. Pancasila adalah asas kerohanian negara yang mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Kemudian kita bisa melihat peta konsep berikut ini yang membahas tentang 5 nilai dasar Pancasila. Nah, jadi kesimpulannya peta konsep ini menunjukkan bahwa 5 nilai dasar Pancasila tersebut adalah sumber utama dari nilai etik bangsa Indonesia. Nilai etik ini bersama dengan nilai dari agama dan kesopanan membentuk norma yang kemudian wajib ditaati oleh warga negara Indonesia, baik melalui jalur etik maupun jalur hukum. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan terakhir, yaitu penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terdapat pada pasal 9 ayat 1. Kemudian ada di pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat 2, pasal 29 ayat 1, dan pasal 29 ayat 2. Kemudian kita masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, dan pasal 27 ayat 3. Kemudian untuk sila kedua sendiri penjabarannya ada di pasal 28A sampai 28J, sila ketiga Persatuan Indonesia. Penjabarannya pada pasal 1 ayat 1, kemudian pasal 1 ayat 2, dan pasal 1 ayat 3, pasal 18 ayat 1. Kemudian kita masuk ke penjabaran sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada di pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, di pasal 2 ayat 2. Lalu kita masuk ke sila terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabarannya ada di pasal 23 ayat 1, pasal 23 ayat 2, kemudian ada pasal 33 ayat 1, pasal 33 ayat 2, pasal 33 ayat 3. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.